hubungan asmara kan. Kerap kali hubungan asmara itu berhenti di tengah jalan. Itu bagaimana Mister menyikapi tentang hubungan yang berhenti di tengah jalan? Silakan, Mister Titirto. Berhubungan berhenti di tengah jalan. Berarti ya nggak ada komitmen. Iya. Pakai mie. Berarti nggak ada komitmen. Ya harus dibangun sebuah komitmen biar nggak berhenti di jalan. Berarti dari awal kita harus merumuskan kayak kesepakatan berarti ya. Terus apa problemnya? Problemnya adalah kadang komitmen itu tidak melulu dilaksanakan atau mungkin ada hal yang Ya, tergantung kamu mau melaksanakan enggak. kayak apa ya? Ya bicara komitmen kan itu suatu yang sakral, bener ya? Sakral itu kan sebuah keyakinan yang harus dijalankan. Iya, komitmen bukan percintaan itu kan dua unsur manusia suci itu misalnya. Pernikahan itu suci makanya itu indah. Kenapa berhenti gitu ya? Tapi kok kenapa Berhenti di tengah itu. banyak yang berhenti, banyak yang kok apa main-main, playboy dan sebagainya lah. Terus tujuan mereka itu mencari, berarti yang mereka cari sebenarnya bukan komitmen apa hubungan yang indah itu, tapi hanya katakanlah senangan. Bener ya? Itu untuk menjawab pertanyaan itu gimana? Definisi playboy yang bagaimana? Definisi playboy ya playboy kan bermain, boy laki-laki, laki-laki yang Bermain bermain. laki-laki. Laki-laki yang bermain laki-laki. Lu sendiri main-main. Laki-laki yang bermain. Main sama kukuh mulu lu. Laki yang bermain berarti dia mempermainkan. Mempermainkan wanita. Itu sebuah kebaikan apa buruk? Mempermainkan baik apa buruk? Itu anak-anak bermain kebaikan. Mempermainkan? Itu anak-anak mempermainkan mainan baik. Apa bisa aja. Ya mempermainkan dalam konteks mainan ya bukan beda lah. Ini kan manusia, bukan mainan. Laki-laki itu nggak main boneka, bukan mainan. Berarti playboy itu yang bermain. Kenapa nggak disikapi playboy adalah orang yang ingin mencari jati diri. Jati diri gimana? Emang jati diri perlu dicari? Jati diri adalah sosok yang pantas buat diri. Tapi pencarian seperti apa? Apakah harus merusak wanita dulu atau gimana? Ya kan kalau playboy dia bermain. Ya bermain. Yang nggak bermain. Tapi kalau memilih mah kan kita emang manusia berhak memilih. Jadi kita tahu rule-nya. Jadi laki-laki itu sama perempuan ini, terus nggak jadi sama perempuan lagi sampai Itu bukan playboy. itu masa Bukan. Kalau itu ada kan baik, itu kan permainan kehidupan. iya kalau seperti itu kan berarti kan dia komitmennya yang dari saya pertanyakan kan dari awal dia emang nggak komitmen. Yang playboy yang gimana? Yang dari awal dia emang nggak punya komitmen, nggak punya, Oh, cuma main-main. cuman nggak mau lanjut ke jenjang pernikahan, cuma pengen stop di kesenangan itu aja. Nggak ada orang kayak gitu kan. Pasti semua ingin lanjut. Semua ada lah. Kita anak sekolahan ya. Ini kan sudah dewasa pastinya. Pikirnya panjang. Iya benar. Berarti untuk anak sekolah denger nih, lu jangan main-main. Ingat kembali ke dirimu sendiri. Orang gede ini 18 ke atas ini. Ingat, jangan mainin wanita, kelak kamu akan dipermainkan. Ingat nih, Mister Tukul, Mister Tirto, ding. Pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana pendapat Mister tentang cinta yang pertama? Kita kan tahu kalau cinta pertama itu umumnya dia indah. Terus ketika kita bertemu orang itu kita kayak deg-degan ya kan, kayak
terbayang-bayang bahagia. Dan mungkin cinta pertama itu kadang tidak dimiliki oleh cinta yang kedua atau yang ketiga dan sebagainya lah. Apakah menyikapi cinta yang udah kadaluarsa ya kan, yang udah lewat, yang udah katakanlah dimiliki orang lain, bagaimana cara kita untuk bisa move on supaya kita berkesadaran agar kita bisa lanjut, oh menerima, oh iya dia bukan milik saya. Gimana? Silakan, Mister. Berarti cintanya kecil, cintanya sempit. Coba kalau cintanya gede, sebesar. Jadi ketika Sebesar apa? Gunung. gelembung. Ibarat cinta itu Gelembung sebuah balon, gelembung. guys. Manusia itu ada di dalam gelembung itu. Di dalam cinta. Cinta itu gelembung, manusia ada di dalam. Kalau lebih kecil dari cintanya berarti gimana? Atau manusianya lebih besar dari cintanya gimana? Yang benar manusia di dalam gelembung atau gelembung di dalam manusia? Cinta di dalam manusia apa? Manusia di dalam cinta? Ini pertanyaan yang dijawab pertanyaan lebih berat, guys. Ada yang bisa jawab? Saya nggak bisa jawab. Silakan. Pertanyaan dibalikin lagi lah. Cinta pertama itu berarti gede ya? Gede ya? Lebih gede dari cinta yang kedua gitu? Mungkin atau kalau lebih bekas, kan kadang cinta pertama lebih membekas. atau lebih gede? Kalau gede maksudnya enggak, dia lebih membekas karena punya pengalaman pertama. Kalau dibandingkan ukuran dengan cinta yang kedua, ketiga itu lebih gedean mana? Cinta yang terakhir apa yang mana? Kalau masalah gede karena yang cinta pertama dia baru mengalami. Berarti gede. Gede. Terus yang kedua, ketiga Karena dia yang biasa. kedua ketiga udah mengalami rasa itu, jadi mungkin luntur kan. Meskipun rasanya sama. Oh, gitu. Berarti cinta pertama adalah sebuah kesucian. Tahu suci nggak? Iya. Sebuah manusia. Tapi yang menjadi pertanyaan problem saya adalah banyak orang yang emang dia tidak mengalami cinta pertama untuk dijadikan jodohnya. Dan itu banyak. Dan mereka bisa survive tentang hal itu. Mereka bisa. Berarti solusinya gimana solusinya? Kan saya nanya. Solusinya Saya nanya di balik nanya. Guys. ya, terus gimana itu? Cintanya tidak tersampaikan dan luntur pecah gelembungnya di tengah jalan. Apakah membuat gelembung lagi? Ya itu. Apakah membuat yang lain? Ketika saya bertanya kepada yang sudah menikah ya, ini ada pengalaman dari teman saya yang sudah menikah. Jadi dia menikah tapi dia tidak dengan cinta yang pertama. Jadi dia tidak di dalam pernikahannya itu dia tidak menemukan kayak deg-degan terus kayak apa tuh kayak senang tiba-tiba senang sendiri, tiba-tiba salting sendiri gitu. Dia tidak menemukan itu. Bagaimana dengan istilah cinta akan datang dengan sendiri? Dengan cinta datang dengan kebiasaan. Karena cinta ini misteri, ya akhirnya kita kembali ke misteri sendiri. Saya ini apa ya, paradok kehidupan. Kita bisa mencintai A, tapi kita tidak ada kemungkinan Tuhan menakdirkan kita untuk tidak jadi sama si A. Ya kan? Jadi konteksnya adalah secara kebahagiaan, secara pola pikir kebahagiaan kita nih, kita bisa bahagia dengan si A misal, tapi Tuhan menakdirkan kita tidak jadi sama si A. Tuhan menakdirkan kita dengan si B. Dan kita tahu kadar A sampai B, kita udah tahu kan kadar cinta A kita seberapa, kadar yang B kita seberapa. Tapi karena kita udah tahu kadar itu kan, bahwa yang ke A kita menerima. Kalau menurut saya mah kita harus menerima keadaan itu untuk menuju pintu selanjutnya, pintu kebahagiaan selanjutnya. Kata teman saya nih yang dia udah menikah, dia katanya untuk menuju biar menghilangkan proses cinta yang pertama itu dia harus menerima dulu nih. Terus nikah lagi ya?
nikah lagi. Jadi dia menerima bahwa oh dia bukan jodoh saya nih. Berarti Tuhan barangkali saya dengan dia tidak baik. Setelah dia menerima perasaan itu, buat dia menyadari, saya yakin nih Tuhan menghadirkan yang terbaik buat saya, bukan lewat orang A, orang yang itu kan. Akhirnya dia membuka bagian itu dengan orang yang dia sarankan jadikan istri ya. Dan katanya berarti move on. Tapi move on yang menurut saya dia memang bertahap. Dia mungkin tidak bisa menghilangkan rasa deg-degan, rasa salting itu, tapi dia bisa menumbuhkan cinta layaknya tumbuhan. Bunga itu akan indah ketika disirami kan, bukan dipetik. Jadi dia lebih memilih untuk menyirami tumbuhan, menyirami cinta itu. Jadi dia akan berusaha untuk sebisa mungkin membahagiakan yang jodohnya sekarang. Namun dia tahu bahwa dia ingin memetik yang membahagiakan sama dibahagiakan beda. Membahagiakan. Tujuannya itu membahagiakan apa ingin dibahagiakan. Ketika kita bicara membahagiakan seseorang, otomatis itu timbal baliknya kita yang bahagia. Misal kita misal pasangan kita nih. Berarti kamu belum pernah ya membahagiakan orang, tapi ternyata nggak bahagia. Pernah. Bahkan sampai dia pernah. Tapi saya nggak menyesal, maksudnya nggak menyesal ketika kita melakukan. Maksudnya itu kayak gini ya. Ketika pasangan kita sakit nih, kita ingin mengobati ya, kita ingin menolongnya, kita ingin menyembuhkannya sebisa mungkin kan, kita ingin dia sembuh ya. Jadi kita bawa ke dokter, kita macam-macam lah. Jadi unsur cinta itu kita menolong pasangan kita memberikan energi kita, ya kita bagian energi kita itu. Dengan kita memberikan energi ke pasangan kita, itu timbal baliknya adalah energi kita ada, cinta itu tumbuhnya di situ. Jadi lihatnya bukan ke kita, tapi ke pasangan kita. Jika dua pasangan ini prinsip yang seperti ini, insya Allah akan indah. Misal cowok nih suka sama cewek, jadi dia prinsipnya bukan lu harusnya gini nih, lu harusnya enggak kayak gitu. Tapi kamu senangnya gimana ya? Kamu bahagianya gimana ya? Saya akan berusaha untuk memahami itu. Demikian juga cewek, dia bagaimana caranya untuk memahami, membahagiakan cowoknya. Itu dua-duanya punya prinsip membahagiakan, enggak ingin dibahagiakan. Ketika dua-duanya punya prinsip membahagiakan. Kamu sudah bertemu enggak dengan orang seperti itu? Udah. Ya udah. Ngapain dipertanyakan? Ya ini pertanyaan untuk umum guys. Karena banyak kejadian ketika kita membahagiakan seseorang, ada yang timbal baliknya emang dia enggak bahagia. Karena dihianati mungkin, karena banyak. Jadi karena prinsipnya ya itu, prinsipnya enggak sama-sama punya empati. Misal si cowok dia empati banget nih sama ceweknya nih, kayak beliin makanan kayak atau beliin hadiah, atau kalau sakit dianterin dan sebagainya lah. Tapi si ceweknya misal dia emang pengen dikasih lah, pengen kayak nggak keempati sama si cowoknya. Jadi pengen ketika cowoknya punya masalah malah lu urus sendiri lu kan kalau aku laki-laki lu kuat. Jadi empatinya nggak sinkron, nggak bagi-bagi rata. Padahal ketika empati itu dua-duanya punya empati, itu bunga cinta akan tumbuh dengan mesra dan indah. Tapi ketika hanya satu yang punya empati, itu suatu saat pasti akan meledak. Ketika itu akan meledak. Dan meledak itu kalau dalam unsur pernikahan itu cerai. Cerai itu terjadi karena apa? Satu empati, satu dia nggak punya empati. Mungkin yang satu dia ingin memberikan hal kayak memberikan cintanya, memberikan kebahagiaannya, seperti yang lain khianat. Jadi itu dua unsur empati itu menurut saya di dalam cinta itu seperti ruh, dia sangat penting. Jadi kita nggak
nggak boleh bilang, ah lu harusnya gini nih, lu harusnya, ini kenapa nggak dibalas nih? Lu ini nih, lu harusnya makan ini, bangun jam segini nih, nggak kayak gitu. Jadi kita bagaimana berusaha mengerti pasangan kita, demikian juga pasangan kita, bagaimana mengerti kita. Jadi kayak rasa itu tumbuh, jadi rasa itu ya dengan sendirinya akan tumbuh ketika kita menemukan cinta. Rasa itu bukan karena kita ingin dicintai, tapi kita ingin mencintai.